orang reviewer dan akan dilakukan telaah maksimal 10 hari kerja. 10 hari kerja ya, jadi Sabtu sama Ahad tidak dihitung. Kemudian bila ada revisi akan dikembalikan dan lakukan revisi sesuai permintaan dari reviewer. Hasil revisi diajukan kembali ke email KEP. Protokol yang diajukan adalah hasil revisi dari sidang proposal. Bagi mahasiswa yang sudah sidang proposal kan melakukan pengajuan etik sebetulnya sesudah sidang proposal. Sesudah sidang kemudian ada revisi dari penguji maupun Apa tuh pembimbing. program gitu? Sesudah itu baru silakan ajukan ke etik. Gitu ya. Jadi kadang-kadang nyampe ke etik itu sampai karena berkasnya nggak nyambung dan memerlukan memerlukan apa namanya saya jadi lupa penelaahan ulang. Jadi kita sampai jadi kalau misalnya memang kira-kira ini protokolnya tidak jelas atau mungkin takutnya membahayakan, kita akan melakukan penelaahan ulang di mana si peneliti nanti akan diundang dan direview oleh kalau tadi kita melakukan biasanya reviewnya hanya 2 orang, ini pada saat yang ulangan ini kita mengundang itu minimal 5 orang reviewer gitu ya. Jadi nanti kayak ada dipresentasikan kembali. Kenapa? Karena ini kepentingan peneliti juga dan melindungi subjek penelitian juga. Eh, Ini formulir yang perlu di-download adalah penyusunan inform consent, pengajuan dokumen, formulir pengajuan etik atau yang kita sebut sebagai protokol etiknya ini. eh Sebentar. Kirana perlu darah tahu gitu. Aja mah darah. Sebentar ya, sebentar. Sambil menunggu saya mungkin bisa dibuka yang bisa searching, coba mulai buka web KEP bisa. Ya, asam Jawa 40 gram, 80 gram gula merah. Iya. Yang sorangan bisa. Kunyit asam seru atau kunyit asam? Iya, kunyit iya pakai. Iya, Untuk kan QR code video cara memasak itu mulai. Maksudnya, iya kita jam kurang bermemah jalan jadi jarang kan deh. Jawa asam baru di. Jadi itu di Jogja ibu rumah yang Ada di sini ada sih tadi. Tadi gini balanya tadi. Atau bisa tadi. merah itu ayam di Pangandaran. Mesti gampang itu. Iya kan? Sabaraha beli meser mah. Ya, teman-teman bisa dicoba ya. Ya, jadi ini tuh untuk approval etik ya, karena kita kan penelitian kesehatan ya, pasti subjek penelitiannya adalah manusia, jadi harus terlindungi gitu mereka itu ya dari penelitian kita. Jangan sampai penelitian kita itu merugikan mereka. Makanya untuk nanti apa sahnya ya penelitian ini itu harus diyakinkan dulu bahwa penelitiannya aman gitu. Jadi harus ada approval etik baru nanti teman-teman bisa melakukan pengambilan data ya atau melakukan intervensi penelitiannya misalkan penelitian intervensi gitu itu baru bisa dilakukan setelah mendapatkan approval etik ya gitu. Jadi ini dilakukan setelah teman-teman sidang proposal ya. Karena di sidang proposal itu belum tentu apa yang diajukan itu diterima oleh penguji ya. Mungkin saja misalkan ada perubahan sedikit ya terkait judulnya atau terkait metodenya seperti apa gitu. Jadi
itu dilakukan setelah sidang proposal ya untuk pengajuan etiknya. Nah, teman-teman boleh dilihat di Google, dicari di diketik KEP Unisa Bandung ya. Ada yang sudah membuka? Ya, terima kasih, Bekti. Mohon Ya, maaf ya sebelumnya. nah mana Bu? Ya, Kan. ya saya ambil alih kembali. Terima kasih, Bu Bekti. Eh, Tadi untuk kalau misalnya memang sudah lihat sebelum mengajukan atau kirim email ke KEP, ini harus melakukan pengajuan dulu ya ke akademik atau BAK atau nanti ke fakultas ya untuk bisa mengisi dulu formulir pengajuannya. Nanti sesudah itu baru ada formulir pengajuan dokumen dan ada formulir protokol komunitas dan formulir laporan telaah. Yang warna merah ini nomor 6 dan 7 itu nanti akan diisi oleh reviewer. Jadi nggak usah diisi, nggak apa-apa. Formulir pengajuan dokumen, silahkan kalau yang tadi sudah sempat buka, boleh dilihat nanti ada bagian lembar paling belakangnya itu diisi sama ada tanda tangan ya sebisa mungkin itu dipenuhi. Tapi kalau misalnya tidak biar nanti checklist aja, tapi sebaiknya itu diisi di belakangnya itu dipenuhi. Kemudian ya ini yang jangan sampai lupa untuk minta dulu ke fakultas, ke akademik fakultas ya. Dan jangan salah, kadang-kadang kalau udah ngerasa kirim ke fakultas, terus dia merasa, oh saya udah email berkas ke fakultas gitu. Itu sering banget. Jadi malah nunggu lamanya tuh dia nungguin jawaban dari fakultas. Belum ada Bu, saya udah belum ada jawaban etik gitu. Dia merasa bahwa itu dia udah ngirim berkas protokol, padahal belum, gitu ya. Itu yang sering salahnya, gitu ya. Kemudian ini surat pengajuan etik, formulir pengajuan yang sudah diisi, formulir pengajuan etik atau protokol, kemudian inform consent yang sudah diisi. Format inform consent di web juga sudah ada. Nanti di berkas yang harus di-download itu di situ ada apa panduan pembuatan inform consent. Memang tidak harus persis seperti itu ya, tapi minimal item-item yang ada di situ, kalaupun formatnya tidak seperti itu masuk semua gitu. Kemudian CV peneliti dengan foto dan nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian formulir telaah protokol, formulir laporan telaah, kuesioner, dan bukti transfer. Seperti tadi saya jelaskan bahwa formulir telaah protokol dan formulir laporan telaah ini hanya di saja dan tidak diisi. Kalaupun mau diisi di judulnya boleh membedakan protokol yang punya Anda dengan yang lainnya. Itu silakan ya Bapak Ibu. Kemudian ketika mengajukan ke etik dan ternyata diminta harus revisi, apa saja yang harus dikirimkan? Yang harus dikirimkan itu adalah formulir pengajuan etik atau protokol yang sudah direvisi. Karena pasti nanti diminta revisi protokol etiknya. Atau kalau misalnya diminta revisi inform konsennya, ya itu yang dikirimkan. Atau misalnya ada yang kurang berkasnya buat reviewer, kirimkan itu yang diminta gitu ya. Kemudian juga dengan formulir telaah protokol kosong dan formulir laporan telaah. Ya, jadi suka banyak yang bingung ketika terus kalau udah direvisi saya harus kirim apa aja. Nah, ini yang harus dikirimkan ya. Nah, mohon menjadi perhatian istilah protokol etik sesuai dengan pertanyaan yang diberikan pada protokol. Usahakan semua pertanyaan dalam protokol bisa dijawab dan protokol etik yang diserahkan dapat menggambarkan dengan detail bagaimana peneliti melakukan penelitian. Misalnya gini, ibu-ibu mau kasih misalnya mau kasih kuesioner di posyandu misalnya, itu sebisa mungkin tertulis bagaimana ibu mengambil kuesioner di posyandu tersebut. Misalnya akan dilakukan dengan 3 periode, pada periode pertama dan periode kedua itu jangka waktunya sekitar seminggu atau 2 minggu misalnya, atau tempatnya di mana di RW berapa misalnya begitu. Di posyandunya ini akan diberikan begitu saja atau ibu sediakan ruangan, kira-kira mengisi kuesioner tersebut membutuhkan berapa lama responden itu untuk mengisi kuesioner. Jadi dijelaskan dengan detail bagaimana
atau kalau misalnya perlakuan itu jelas diberikannya. Kalau misalnya pakai terapi murotal misalnya, apakah dipilih ada misalnya yang ada pilihan ayat kah misalnya, didengarkan berapa lama kah misalnya perlakuannya misalnya gitu ya. Karena kadang-kadang yang paling sering bingung pada saat perlakuannya bukan kalau misalnya dikasih estrogen sekian mili gitu ya, IM, IV misalnya gitu. Itu kan jelas, tapi kalau perlakuan yang kayak gini-gini itu kadang-kadang suka jadi nggak jelas. Nah, saya ingatkan bahwa itu harus tetap dijelaskan dengan detail. Lihat atau baca form telah protokol yang akan diisi oleh reviewer, apakah protokol Ibu Bapak sudah menjawab semua hal tersebut. Kalau Bapak Ibu tadi sudah lihat, bisa ya. Ini PIC-nya mungkin tidak harus lupa, tapi nomornya masih sama di nomor ini. Sebentar, saya lupa nomornya. Eh, ini. Ya, betul nih nomornya. Ini nomor admin ya. Jadi mungkin akan dibalas di jam kerja. Tapi kalau misalnya mau langsung ke saya juga boleh. Silakan aja. Nah, ini ada di web Bapak Ibu pilih nanti ada yang kesulitan untuk buka. Ini saya coba ambil bahwa yang pertama mendownload formulir yang dibutuhkan, isi, kemudian bayar biaya pendaftaran, ajukan ke sini nih ya. Emailnya sudah jelas ya di sini ya. Jadi jangan kemana-mana, pakai yang ke KEP yang bisa Bandung. Kemudian nanti akan didistribusikan protokol oleh kami, kemudian dari reviewer dikembalikan ke kami. Nanti jika hasilnya sesuai, maka langsung akan kami keluarkan ethical approval-nya. Tapi kalau misalnya harus direvisi, maka kami akan kembalikan dan kita revisi kembali. Bu, itu nanti prosesnya berapa lama? Apakah kami harus 10 hari lagi? Tidak. Tapi kemungkinan bisa 10 hari bisa. Jadi kami akan berusaha secepat mungkin untuk bisa memenuhi target maksimal 10 hari kerja itu bisa kami penuhi karena dari upload, kalau upload sih kapan aja ya kami terima 24 jam karena kan masuk email. Tapi untuk pendistribusian tentu kami akan distribusikan pada hari kerja kepada reviewer. Nah, nanti sudah email, kemudian baru kami distribusikan, kemudian oleh reviewer akan mungkin perlu waktu 2-3 hari dari reviewer, paling lama mungkin 5 hari, baru dikembalikan ke kami dan kami akan distribusikan kembali. Nah, ini mungkin yang membutuhkan waktu sampai 10 hari kerja. Oke, kita coba aja ya Bapak Ibu. Mungkin saya akan coba untuk share bagaimana nanti kalau kita eh, coba klik ke web. Oke, ini layar saya kelihatan ya. Ini saya langsung klik aja KEP Unisa Bandung. Ini udah muncul Komite Etik yang Unisa nih ya. Ini domainnya Unisa. Walaupun di sininya masih sekolah tinggi, tapi di alamat webnya ini udah Unisa ya. Nah, ini yang tadi alur yang saya sampaikan udah muncul ya, Bapak Ibu. Kalau pakai handphone ini mungkin bentuknya nggak begini. 1, 2, 3, 4 ini bukan di sini, tapi ada 4 poin di sebelah kanan atas biasanya. Bapak Ibu klik itu, nanti akan muncul ini. Mau lihat alur kerja, biaya pendaftaran, download formulir, pendaftaran legal etik, kemudian ini ada strukturnya juga. Ya, bisa dilihat nanti ini dari struktur, kemudian maaf strukturnya masih yang lama. Ini biaya pendaftaran seperti tertera di web. Untuk banknya bukan BRI Syariah, tapi nomor rekeningnya masih sama. Ini sudah BSI ya, sudah BSI atas namanya juga sudah Universitas Aisyah. Kemudian dosen 400.000, mahasiswa 250.000. Ini juga untuk eksternal, S1, S2, S3 mungkin akan berbeda. Kemudian
download formulir. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, pedoman penyusunan inform consent. Nanti silakan bisa di-download semuanya ini. Hanya untuk 5, 6, 7, 8 ini tidak perlu diisi karena nanti yang mengisi adalah siapa namanya reviewer. Ibu, saya harus isi nomor 5, 6, 7 ini memilih, bukan semua form telaahnya Ibu kirimkan. Tapi kalau misalnya memang bingung, ya nggak apa-apa, silakan aja. Kalau telaah hewan coba ya jelas ya, kalau misalnya Bapak Ibu pakai hewan coba. Tapi kalau enggak, pilihannya antara komunitas dengan uji klinik. Ibu, kalau saya ke rumah sakit, tapi saya yang akan dilihat adalah pasien misalnya apa pola pasien diabetes misalnya. Ini saya masuknya uji klinis atau komunitas komunitas, ya. Jadi kalau uji klinis itu uji misalnya ibu uji obat, ya nah, atau kalau misalnya nanti bingung nggak apa-apa lah lampirkan aja dua-duanya. Nanti biar reviewernya yang memilih mau pakai protokol yang komunitas atau pakai protokol yang uji klinis. Ya kalau misalnya bingung udahlah aja dua-duanya dan lampirkan dalam emailnya. Itu mungkin kemudian karena beberapa kali sempat bingung, kemarin juga sudah sejak tahun-tahun yang lalu juga sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu kalau mau mengajukan etik boleh ngobrol sama pembimbingnya. Bu, kira-kira kalau etik ini saya isinya apa? Saya kan salah satu yang ini ya, pengisian protokol etiknya. Nah, ini nanti yang harus diisi. Bapak Ibu bukannya mengirimkan proposal, bukan ya? Kami nggak boleh, bukan. Kalau Bu itu strict, kami tuh nggak boleh terima proposal, gitu ya. Tapi apa? Kami terimanya protokol. Silahkan tuangkan penelitian Bapak Ibu yang sudah dituangkan dalam proposal ke dalam protokol etik ini. Jangan lupa ini tulis nama penelitinya, pembimbingnya siapa, judul penelitiannya apa, kemudian ini ada ringkasan yang isinya 200 sampai 400 kata yang berisi tentang. Jadi 200 sampai 400 kata itu bukan hanya latar belakang, tapi udah sampai sini, sampai isu etik, ya. Sebisa mungkin bisa cukuplah dalam 400 kata. Jangan lupa Bapak Ibu ini isu etik. Jadi ini suka ada dalam kurung pendapat peneliti tentang isu etik yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini dan bagaimana cara menanganinya sesuaikan dengan 7 butir ke standar kelaikan etik. 7 butir standar kelaikan etik itu sebenarnya Ibu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada 7. Apakah nilai sosial atau klinis? Ini boleh dicentang. Kalau iya gimana? Nanti dijelaskannya di bawah. Yes. Kemudian, nah, di sini ada pertanyaan penelitian, tuliskan hipotesis, tujuan, atau pertanyaan penelitiannya apa, metode analisis penelitiannya. Nah, ini tolong dibaca dalam kurungnya ya, desain penelitiannya. Jadi menjawab semua dalam kurungnya ini, prosedur penelitiannya bagaimana, instrumen yang digunakannya apa, tempat penelitiannya di mana, etik penelitiannya tadi apa saja jelaskan. Metode analisis datanya bagaimana, jumlah sampelnya berapa. Kadang-kadang ini pada lupa nyantumin jumlah sampel, padahal di sini sudah diminta. Jadi semuanya cuma kopas dari proposal, metode dan analisis penelitiannya di proposal aja. Lupa bahwa ini bukan proposal tapi protokol etik, gitu ya. Jadi masukin jumlah sampel, kriteria inklusi dan eksklusinya, bagaimana prosedur rekrutmen sampel kalau misalnya stratified gitu ya, misalnya stratified-nya gimana gitu ya, atau kalau misalnya random sampling, randomnya gimana, apakah dikocok misalnya, atau apa, gimana metodenya gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu jelas ada di sini. Kemudian jika intervensi harus dijelaskan alokasi subjek kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Intervensinya berapa, kontrolnya berapa, dan perlakuan dilakukan di intervensinya apa, di kelompok kontrolnya apa. Harus jelas. Ya, jadi ini secara umum begini. Kalau dibaca betul-betul sebenarnya cukup dengan panduan ini karena tolong dijawab apa yang ada ditanyakan di dalam kursusnya juga dijawab, ya.
Tuh, informasi ketersediaan hasil subjek. Jadi maksudnya adalah apakah hasil penelitian ini akan dibahas dengan subjek. Jadi misalnya sesudah Ibu ambil eh, data, apakah diberikan lagi ke respondennya atau enggak. Kalau misalnya enggak diberikan, nanti bagaimana perlindungan responden, apakah kapan akan dimusnahkan data tersebut misalnya. Ya, atau misalnya kalau yang pakai Gform itu jangan lupa untuk mengunci kembali Gform-nya, misalnya gitu. Jadi itu dijelaskan secara rinci di sini, termasuk nanti ada di paling bawahnya, termasuk kayak semacam insentif ya. Jadi karena ini adalah sukarela kepada responden kepada peneliti, peneliti juga memberikan penghargaan kepada responden. Penghargaannya ini misalnya ya terserah apakah eh, kita nggak menentukan harus dikasih sekian enggak, tapi penghargaan itu tertulis apakah misalnya dalam bentuk voucher pulsa misalnya 5.000 rupiah gitu. Terus atau misalnya nggak semua responden tapi kepada 10 responden yang beruntung karena misalnya respondennya kita banyak misalnya ada 100 atau 200 misalnya. Itu silahkan aja tapi jelas tertulis dalam protokol apa sih penghargaan yang akan diberikan peneliti terhadap responden. Ya, itu mungkin. Kemudian ini juga ada perkiraan penelitian sumber dananya. Itu nanti semuanya diisi. Ya, baik. Mungkin itu dulu dari saya, Bu Bekti, atau mau dibuka langsung tanya jawab? Ya, baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini paham ya, bahwa teman-teman itu wajib untuk apa namanya, memiliki approval etik ya untuk penelitiannya. Namun boleh tadi misalkan tidak dilakukan di Unisa, tapi misalkan kalau kasusnya tahun kemarin itu di Al Islam ya, Bu. Jadi kalau di Ya, Rumah Sakit Al Islam itu wajib untuk etiknya di rumah sakit Al-Islamnya gitu. Jadi tidak usah mengajukan ke Unisa, cukup yang di Al-Islam saja. Yang penting teman-teman dapat approval etik gitu ya. Jadi oh ini penelitiannya aman bagi subjek penelitiannya. Gitu. Mangga ada yang mau ditanyakan kepada Bu Giari? Paham semuanya maksudnya ya untuk pengajuan etik? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ya? Cukup? ya. Nah, ini nih. Ini Izin, ada. Oke, silahkan. Mangga. Boleh Bu, izin. Oh, ada dua ya. Sebentar. Siapa ini? Ada ada Pak Bu Seli. Julian dulu kayaknya Ya, tadi suaranya. ya ada Pak Julian oh, sama Bu Seli. Mangga, silahkan. boleh Bu izin off cam ya Bu ya. Mangga Itu mau. pertanyaannya, berarti kan untuk Sally sendiri karena alhamdulillah mungkin sekarang lagi kerja di rumah sakit. Nah, rumah sakitnya tuh rumah sakit baru, jadi belum ada kode etiknya. Berarti otomatis Sally itu nanti ngurusin buat kode etiknya itu langsung ke Unisa aja mungkin ya Bu ya, nggak ke rumah sakit gitu. Dan buat pengurusannya berarti yang tadi udah dipaparin sama Ibu juga kayak gitu. Cuman Ya, berarti nanti, untuk kode etik ini apakah dikirim juga ke rumah sakit saya apa gimana Bu? ya, baik. Bu Bekti, saya langsung jawab aja mungkin ya. Mangga, Bu. Langsung jawab. Ya, Bu Seli, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Betul, tadi kalau misalnya memang rumah sakitnya belum punya atau tidak mensyaratkan yang harus ada di rumah sakitnya, Ibu bisa urus ke sini. Kemudian seperti yang sudah tadi disampaikan, masalah ini perlu disampaikan kepada rumah sakit atau tidak itu sebetulnya kembali lagi ke kebijakan rumah sakit. Umumnya diklatnya akan minta umumnya. Jadi kalau misalnya kalau ibu melakukan penelitiannya di rumah sakit tempat ibu bekerja, kemudian pasti kan nanti ada izin dari diklat dan lain-lain. Itu biasanya sudah melampirkan ethical approval dari kami. Gitu. Dari manapun yang sudah memberikan ethical approval-nya atau ethical clearance-nya. Jadi mereka akan memberikan izin untuk melakukan penelitian itu sesudah keluar ethical clearance-nya. Kalau misal kecuali penjajakan ya, misalnya kalau penjajakan kan itu sebelum dilakukan penelitian, itu mah tidak harus menunggu ethical approval, silakan aja kalau misalnya lahan penelitiannya mengizinkan ya silakan gitu. Tapi kalau untuk pengambilan data
apakah diperlukan untuk memberikan ke rumah sakit, dikembalikan kepada rumah sakit. Namun umumnya harus melampirkan ethical approval-nya. Mungkin itu, Bu Seli. Ya, baik Ibu. Sudah paham karena kemarin agak bingung sih Bu kalau untuk masalah kode etik ini. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Yang mana Bisa selanjutnya tadi di- Pak Julian ya. Iya, Bu, izin bertanya, Bu. Ini tadi kan Suaranya putus-putus ya, Pak Suaranya Julian ya. Suaranya putus-putus. ada pengisian. Ya, halo, tes. Ya, ya. Duh, enggak. Bu. Ini tadi Masih ya. Di chat aja mungkin ya, Pak Julian ya. kan ada pengajuan etik. Nah, Pengajuan etik, ya, terus langsung Pak, coba mumpung jelas. Pak. Oke, kayaknya di mute dulu Ya. sama beliau. Mungkin nyari sinyal atau mau ngetik. Mangga Pak kalau misalkan sinyalnya memang kurang ini baik boleh di chat aja. Yang lain silahkan. Yang dari reguler ada yang mau bertanya? Oh atau Ayah mangga Bu Ayu silahkan. Oh enggak ya. Oke. Ada lagi? Itu ada yang raise hand, Bu Santika Fajar tadi. Mangga silahkan. Mana ya? Di sini nggak kelihatan. Silahkan ada. Udah turun. Oke. Bu Santika jadi tanya enggak? Pak Julian gimana? Di chat kah? Pertanyaannya? Enggak Bu. Oke. Ya. Iya, Mangga ya mangga. nanti silahkan teman-teman dicek di tempat penelitiannya ya. Itu persyaratannya seperti apa untuk etik penelitiannya? Apakah harus dari tempat penelitian? Tadi misalkan rumah sakit memiliki ya komite etik sendiri gitu. Atau ke Unisa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti double jadinya lumayan ya. Untuk biaya juga dan waktu ya gitu pengurusan Oh itu. iya, Bu Bek, ini sama kayak tadi ya. Mohon maaf karena kalau sudah masuk, kayak yang kemarin juga sempat dari mana ya, udah masuk dan udah kami proses gitu ya. Jadi uangnya itu nggak bisa dikembalikan, punten. Jadi kalau misalnya memang sudah masuk dan sudah kami proses itu, mohon maaf uangnya nggak bisa dikembalikan. Kemudian kecuali kalau misalnya ada sempat ada beberapa yang kelebihan transfer itu insya Allah akan dikembalikan ya. Tapi ada bukti transfer dan ada chat ke kami karena kan kami juga nggak setiap ada yang masuk dicek ini dari siapa protokolnya yang mana kan nggak gitu. Tapi makanya di emailnya harus disertakan dengan bukti transfernya juga gitu ya. Jadi nanti alangkah lebih baiknya lagi email yang disampaikan itu dinamain misalnya bukti transfer atas nama siapa gitu. Itu lebih bagus. Tapi kalau enggak pun enggak masalah karena kan sudah jadi satu dengan berkas yang lainnya. Izin Kemudian Bu, kayak boleh ya bertanya silakan. Bu? Ya ini yang tadi disampaikan tentang penelitian klinis memiliki pembimbing. Maksudnya Bu untuk yang penelitian pembimbing di sini pembimbing yang di luar pembimbing 1 dan 2 Bu atau seperti apa Bu? Ya, baik Bu Tati. Kalau misalnya Ibu memang tujuannya ke klinis, memang upayakan dibicarakan untuk mendapatkan pembimbing yang sudah memiliki GCP. Atau kalaupun tidak, biasanya nanti reviewer akan menyarankan untuk Ibu mengambil eh, seharusnya sih pembimbing atau pengujinya ada yang sudah memiliki GCP, jadi punya perlindungan gitu ya. Kalaupun tidak, mungkin Ibu bisa mencari kira-kira yang sudah punya GCP siapa, kemudian nanti bisa dijadikan mungkin sebagai expert atau pendamping pembimbing gitu ya di luar itu. Tapi sebaiknya sih memang bisa dibicarakan kepada koordinator. Mungkin Ibu nih saya penelitiannya tentang klinisnya ini misalnya.
apakah bisa dicarikan pembimbing yang sudah memiliki GCP. Karena di keperawatan ada kok yang sudah punya GCP. Bu Ine, Bu Aryani itu udah punya GCP. Begitu mungkin Bu Tati? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, Sama-sama. selanjutnya ada pertanyaan di chat ya Bu ya. Izin Bu, Oh ini iya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya, jika tempat penelitiannya puskesmas kan harus mengurus perizinan di Kesbangpol dan Dinkes terkait. Hal ini dilakukan setelah izin etik keluar atau bisa sambil diajukan ke Kesbangpol dan Dinkes. Oke, baik. Terima kasih. Bisa Hmm. sambil ya, Ibu-Ibu. Bisa sambil. Jadi nggak usah tunggu-tunggu gitu. Nah, Tapi karena kalau beda ya misalnya, ini mah. iya, beda. Memang bisa dicantumkan nanti di etiknya bahwa izin untuk apa namanya tempat kami sudah melakukan pengurusan izin ke bla 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 ya silakan aja. Tapi yang jelas ini nggak usah nunggu dari sana keluar dulu atau nunggu etiknya keluar, bisa sambil jalan. Tadi Pak Julian nggak jadi bertanya, Pak Julian di chat nggak ada. Coba mungkin mau langsung saja bertanya. Dicoba lagi. Mungkin sinyalnya sudah. Oh, nggak ada. Kayaknya udah terlempar. Kayaknya kelempar ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dicukupkan untuk sesi pertama. Cukup ya, teman-teman ya. Sepertinya sudah banyak juga ya. Ini Bu Giari juga mungkin ada keperluan yang lain ya, Bu ya. Ada rapat lagi ya. Semangat ya. Terima kasih banyak Bu Giari Ya. atas sosialisasinya terkait dengan pendaftaran nanti etik penelitian ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada hambatan Kendala. lagi ya, kendala lancar semuanya gitu. Yang Amin. penting teman-teman harus dibaca dengan jelas ya yang diminta, jangan sampai dibalikkan lagi. Padahal yang dibalik itu gampang, kayak cuma jumlah sampel yang nggak ada ya, yang harusnya mah Betul. gampang banget itu ada gitu, bukan hal yang krusial gitu maksudnya ya. Jadi jangan sampai dikembalikan. Jadi harapan kita itu 10 hari maksimal itu sudah langsung mendapatkan approval etik. Jangan sampai dibulak-balik akhirnya perlu waktu lama untuk etik saja gitu ya. Jadi diperhatikan nanti pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Bu Gary, bisa untuk meninggalkan ruang Ruang Zoom Zoom. ini ya. Ya. Mangga. Baik, terima kasih Bu Bekti untuk Ya. teman-teman sekalian. Saya memberitahukan saja bahwa memang pengurusan etik kadang-kadang untuk ngisinya males luar biasa. Tapi karena ini harus dijalani, mohon dijalani dengan baik. Mudah-mudahan skripsinya lancar semuanya dan tidak ada kendala yang berarti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bekti, saya izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita lanjutkan ya untuk sesi berikutnya, yaitu pembekalan skripsi ya dari koordinator. Koordinator skripsi ya, yaitu saya sendiri ya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Ya, sebelum saya mulai ya, tolong dibuka ya kameranya on cam ya. Ini termasuk budaya ya. Nih di Aisia itu kalau misalkan kita ada kegiatan daring nih, itu ya mahasiswa Unisa tuh kebanyakan off cam semua gitu. Dan ini terlihat sangat berbeda gitu ya kalau misalkan kita sharing lecture gitu ya, sharing lecture dengan yang Malaysia, semuanya mahasiswanya itu on cam ya gitu dan aktif gitu ya. Nah, kalau mahasiswa Unisa nih kebanyakannya malah 90% atau bahkan 97% itu off cam. Ya, jadi tolong dibuka ya on cam ya. Biar kita juga nih yang berbicara itu tahu bahwa ada yang mendengarkan gitu ya, nggak ngomong sendiri ya. Yuk dibudayakan ya. Mangga mungkin kalau ada yang sedang sambil berdinas gitu ya, yang benar-benar tidak bisa tapi masih bisa mendengarkan, oke lah boleh ya, atau kendala sinyal. Tapi teman-teman apalagi yang reguler nih ya, tolong itu dibudayakan ya, itu hargai ya yang berbicara.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk ke pembekalan skripsi ya. Nah, ini terkait pendahuluan dulu ya. Nih, kenapa sih teman-teman itu perlu mengerjakan skripsi gitu ya di tingkat akhir gitu. Nah, karena teman-teman kan ini di pendidikan tinggi ya. Nah, kalau pendidikan tinggi, kualifikasi lulusannya berdasarkan KKNI level 7 itu harus melaksanakan riset. Yang hasilnya adalah karya ilmiah ya, karya ilmiah pada akhir studi dan ini dalam bentuk skripsi ya. Walaupun dalam Permendikbud Ristek Dikti ya yang terbaru ya tahun 2023 itu tidak harus skripsi ya, tapi tugas akhir itu boleh dalam bentuk proyek misalkan ya atau inovasi yang lain gitu. Nah, tapi untuk di Universitas Asia sendiri itu panduannya belum ada gitu. Jadi kita masih menggunakan skripsi ya sebagai persyaratan untuk kelulusan ya untuk program sarjana. Nah, kemudian skripsi itu apa? Skripsi itu adalah laporan tertulis hasil penelitian mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing skripsi ya untuk dipertahankan di hadapan penguji skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat sarjana. Di sini SKS-nya ada 4, sehingga kegiatan skripsi ini harusnya dilakukan 17 sampai 20 jam per minggunya ya. Yaitu jadi kegiatannya mulai kegiatan mandiri ya teman-teman, mengerjakan gitu dimanapun boleh ya, skripsi itu tidak harus di kampus kan. Pokoknya ini dikerjakan masing-masing, bukan berkelompok ya. Tuh, kemudian ada kegiatan bimbingan ya bersama dengan dosen pembimbingnya, baik dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Jadi semuanya itu kita targetkan dalam 1 minggu adalah 17 sampai 20 jam per minggu. Atau teman-teman mau bagi lagi per harinya. Nah, mau berapa hari? Misalkan 5 hari, berarti dalam waktu 1 harinya maksimalnya ya 4 jam lah ya, 2 sampai 4 jam itu harus mengerjakan skripsi. Ya, mengerjakan skripsi itu misalkan baca-baca artikel yang sebelumnya, ya mencari topik penelitian itu juga termasuk ya. Tuh. Nah, kemudian tujuan umumnya yaitu adalah mengevaluasi mahasiswa dalam melakukan penelitian dan mempertanggungjawabkan hasil laporan melalui ujian sidang skripsi ya gitu. Jadi teman-teman ini nanti melakukan penelitian dan penelitian itu nanti diuji ya, benar nggak sih teman-teman itu melakukan penelitiannya sesuai nggak dengan kaidahnya, dengan metode yang sudah direncanakan di awal ya, dan hasilnya itu seperti apa. Dan itu teman-teman harus mempertanggungjawabkannya ya, gitu di hadapan para penguji nanti. Nah, kemudian tujuan khususnya, nah setelah menyusun skripsi, mahasiswa ini mampu yang pertama mengidentifikasi masalah penelitian dan membuat rancangan penelitian ya. Kemudian melakukan penelitian sesuai metode yang rancangannya telah dibuat ya. Jadi yang pertama itu membuat proposal dulu ya, proposalnya bab 1 sampai bab 3. Nah, mengidentifikasi masalah penelitian ya, teman-teman harus membedakan mana masalah penelitian yang bisa diteliti, mana masalah yang bisa di-manage ya. Jadi bisa misalkan oh Bu ini pengetahuannya kurang ya. Kalau pengetahuan kurang mah tinggal dikasih intervensi saja. Meningkat pengetahuannya akan meningkat selesai masalahnya. Nah, itu bukan masalah penelitian. Tapi masalah penelitian itu yang kita tuh belum tahu nih, ya datanya perlu dicari tahu dulu gitu. Seperti apa? Misalkan tadi apakah benar pengetahuannya itu kurang gitu ya. Karena sudah ada masalah misalkan oh ini kekerasan dalam rumah tangga ya sekarang tuh meningkat nih. Nah, itu faktornya tuh karena apa sih gitu. Kita lihat di hasil penelitian sebelumnya sudah ada atau belum misalkan ya. Kalau belum ada, oh ternyata belum ada nih yang meneliti ke faktor apanya misalkan ya. Nah, kita mau meneliti ke faktor itu. Nah, itu adalah masalah penelitian ya. Jadi tolong nanti dibedakan. Kemudian nanti melakukan penelitiannya dan setelah melakukan penelitian nanti menyusun laporan penelitiannya dalam bentuk skripsi dan melakukan penalaran secara logis ya. Nah, nanti laporannya teman-teman itu tidak perlu membuat bab 4, bab 5 ya saat ini. Jadi ini sudah dimulai di tahun kemarin. Hasilnya adalah manuskrip ya. Jadi pembahasan nanti masuknya di manuskrip. Manuskrip itu adalah draft artikel ya. Kalau kita lihat artikel penelitian tuh hasil penelitian, nah itu kita membuat seperti itu bentuknya ya. Gitu. Jadi hanya beberapa lembar saja.
Tuh, kemudian nanti mempertanggungjawabkan hasil laporan penelitian pada saat sidang skripsi ya, ada dua ya, ada sidang proposal dan juga nanti sidang akhir. Kalau sidang proposal ya berarti ya terkait proposal penelitian kita nanti disetujui atau tidak oleh penguji. Nah, sidang akhir berarti mempertanggungjawabkan penelitiannya seperti apa, benar nggak dilakukannya, kemudian hasilnya bagaimana ya, dan menyusun manuskrip dan mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah ya. Jadi ini terakhir teman-teman harus buat manuskrip dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Adik, insya Allah kita akan fasilitasi dengan adanya pekan proceeding ya gitu. Jadi itu adalah tempat kita untuk mempublikasikan nanti hasil penelitian kita ya. Mudah-mudahan kegiatan pekan proceeding juga bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh kita. Tuh, kemudian ada prasyarat akademik mahasiswa ya. Jadi yang angkatan ini yang reguler ya, mohon maaf ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan skripsi ya karena tidak memenuhi syarat ya gitu. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan dan tidak sedang terkena sanksi akademik. Ya, jadi silahkan kalau menjadi mahasiswa aktif berarti lakukan KRS ya, bayar untuk semester ini ya, semester akhir ini. Kemudian telah lulus minimal SKS dan mata kuliah yang disyaratkan oleh program studi. Nah, untuk skripsi itu wajib lulus biostatistik dan juga medlit. Jadi kalau misalkan ada yang belum lulus, itu tidak diperkenankan untuk mengikuti skripsi ya, jadi masih di hold dulu. Kalau misalkan masih kalau waktu apa ya tahun kemarin itu masih ada yang berjalan ya kelas RPL-nya biostatnya di semester 2, jadi yang reguler bisa ikutan gitu ya di semester ini gitu sambil skripsian. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada ya, semuanya sudah dilakukan di semester gasal untuk biostat dan juga medlitnya. Maka itu kalau misalkan belum ada yang belum lulus, maka dilakukan di tahun depan ya. Tuh. Kemudian IPK-nya minimumnya itu IPK 2 untuk sarjana, kalau misalkan D3 itu 2,75. Kalau sini semua sarjana berarti minimal IPK-nya 2. Kalau ada yang di bawah 2, makanya itu tidak diperkenankan untuk mengikuti skripsi ya. Kemudian yang keempat adalah telah dinyatakan lulus ujian teori dan laboratorium semua mata kuliah di semester 1 sampai dengan 5 di D3. Oke, ini bukan. Kemudian yang E telah memenuhi syarat administratif ya. Tadi sebagai terdaftar sebagai mahasiswa Unisa Bandung dan telah dinyatakan lulus pada ujian AIK atau Islam Kemuhammadiyahan. Kemudian ada persyaratan administratif ya. Jadi memenuhi persyaratan administratif, memiliki kartu mahasiswa, telah melunasi kewajiban administratif ya. Mungkin ada beberapa yang masih menunggak mungkin di semester sebelumnya. Nah, itu mohon untuk segera diselesaikan karena untuk persyaratan sidang juga nanti harus bebas ya, sudah bebas administratifnya gitu ya. Jadi sudah membayar semuanya nih sebelum pengajuan skripsi dan tugas akhir. Kemudian mahasiswa telah mengisi KRS dengan mencantumkan skripsi atau tugas akhir pada semester bersangkutan dan telah ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik dan kaprodi ya. Jadi yang mahasiswa tingkat akhir nih terutama yang reguler jangan lupa untuk mengisi KRS dan melakukan perwalian ya dengan dosen pembimbing akademiknya ya, jadi apa namanya agar statusnya aktif gitu ya di si akadnya gitu. Kemudian ada prosedur bimbingan ya. Nah, bimbingan ini dilakukan kepada pembimbing utama dan juga pendamping ya. Jadi nggak usah bimbing utama dulu ya sampai ACC judul, baru nanti ke pembimbing pendamping, jangan ya. Tapi kita berbarengan. Oh, minggu ini saya bimbingan sama pembimbing utama ya, dan juga bimbingan dengan pembimbing pendamping ya gitu. Jadi jangan nungguin dulu ACC dari pembimbing utama ya gitu. Jadi barengan aja. Kemudian waktu bimbingan ini disepakati dengan dosen pembimbing ya, boleh daring, boleh luring ataupun via email ya, itu silahkan disepakati dengan dosen pembimbingnya. Kemudian pembimbing ini diharuskan melakukan bimbingan sebanyak minimal 12 kali ya sebelum ujian sidang akhir. Ini di luar bimbingan revisi setelah sidang.
ya. Jadi paling banyak biasanya dilakukan di sebelum proposal ya. Itu sebelum proposal minimal 8 kali, ada yang sampai 10 kali ya gitu untuk di proposal gitu. Nah, setelah itu bimbingan untuk pembahasan gitu. Pembahasan mungkin 2 sampai 4 kali. Ya, jadi minimalnya 12 kali itu bisa terpenuhi ya gitu. Kemudian setiap mahasiswa dan pembimbing ini harus menandatangani lembar bimbingan skripsi atau tugas akhir yang telah disediakan sebagai bukti telah melakukan bimbingan ya. Nah, nanti saya akan berikan link Google Drive. Di situ ada SK skripsi, ada format untuk lembar bimbingan skripsi, ada panduan skripsi juga ya. Panduan skripsinya kita punya 2, ada yang dari universitas dan juga yang dari Fikes ya. Kalau dari universitas masih secara umum, nah kalau teman-teman karena masuk di Fikes ya, jadi nanti mengikuti ya yang manuskrip ya, itu hasilnya adalah manuskrip itu mengikuti yang pedoman dari Fikes ya. Ya, ini minimal 12 kali bimbingan itu ya, untuk pembimbing utama 12 kali, pembimbing pendamping juga 12 kali ya. Gitu. Jadi bukan ditambah pembimbing utama sama pendamping jadi 12, bukan ya, tapi masing-masing pembimbing 12 kali. Nah, bimbingan juga sudah dimulai ya sebenarnya dari saya memberikan SK itu teman-teman boleh untuk melakukan bimbingan ya. Nggak harus nanti tanggal 5 baru mulai karena menurut Kaldik mulai aktifnya tanggal 5 gitu. Enggak, dari kemarin-kemarin juga sebenarnya silahkan teman-teman untuk menghubungi dosen pembimbing ya. Kemudian di sini ada seminar proposal ya, di mana ini ujian pertama ya. Terkait dengan proposal penelitiannya nih, minimal itu 8 kali sudah bimbingan ya untuk ujian proposalnya. Kalau misalkan ujian ke sidang akhir itu 12 kali. Tuh, kemudian nanti ada surat persetujuan untuk pengajuan sidang ya. Sidang itu juga nanti akan saya lampirkan ya di G-Drive. Nah, selain itu juga nanti ada form bebas administrasi ya. Jadi kalau mau ngajuin sidang, nanti teman-teman mengajukannya ke Pariski ya. Jadi Pariski itu sekretaris untuk skripsi ya. Jadi dikirim nanti yang persyaratannya ya, proposal yang sudah dibuatnya, kemudian persetujuan dari pembimbing, kemudian lembar bimbingannya dari pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian ini form bebas administrasi yang sudah ditandatangani oleh Kabak Akademik dan juga Keuangan. Ya. Itu yang dikirim untuk nanti persyaratan mendaftar ujian ya. Tuh, kemudian nanti ada informasi penguji ya. Ini selambat-lambatnya 3 hari sebelum ujian sidang ya. Ini mudah-mudahan bisa dilakukan. Adapun misalkan mepet ya ke yudisium ya, misalkan baru dikabarkan ya, itu karena mepetnya pun dari pendaftar biasanya ya, bukan dari kitanya, tapi memang yang daftar pas mau yudisium baru pada daftar gitu. Nah, itu mungkin tidak 3 hari, mungkin bisa 2 hari atau 1 hari sebelumnya, tapi kalau 1 hari jarang sih ya. Biasanya memang 3 hari lah paling lambat gitu. Itu kita sampaikan untuk siapa pengujinya, jam berapa, di ruangan mana, ataupun daring misalkan ya. Kalau yang RPL mungkin kita lebih arahkan untuk daring. Nah, yang reguler kita coba untuk luring ya, tapi nanti kita lihat lagi dari kesiapan para pengujinya. Tuh, kemudian mahasiswa diharuskan mempunyai draft laporan skripsi atau laporan tugas akhir yang sama dengan yang sudah diharus. Oke. Kemudian hadir 15 menit ya sebelum sidang dimulai, dan perlengkapan ujian sidang untuk presentasi harus sudah siap sebelum penguji hadir ya. Jadi kalau misalkan teman-teman perlu waktu untuk setting-setting dulu infokus ya sebelum sidang seminar maupun sidang akhir, berarti ya setengah jamnya kah misalkan untuk setting-setting, pokoknya pas penguji datang itu harus sudah siap ya. Tuh. Kemudian ini ujian itu dilaksanakan secara lisan dan terbuka selama 1 sampai 1,5 jam ya.
Ini untuk sistematikanya mulai dari pembukaan oleh ketua penguji. Nah, ketua penguji ini kalau seminar proposal itu oleh pembimbing 2 ya. Oh, sebentar. Ada perubahan ya untuk yang tahun ini ya, tapi nanti coba saya konfirmasi kembali ya. Intinya untuk ketua penguji itu adalah salah satu pembimbing ya gitu. Bimbing 1 atau bimbing 2 untuk yang seminar maupun yang sidang. Nah, setelah pembukaan nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran itu oleh mahasiswa yang akan ujian ya. Terus setelah itu ada penyajian dari peserta ya terkait proposal penelitiannya kalau seminar proposal. Kalau akhir berarti terkait hasilnya ya. Gitu, lebih ditekankan ke hasilnya itu kurang lebih 15 menit presentasi. Setelah itu tanya jawab ya sampai selesai ya kurang lebih 30 sampai 60 menit. Tuh, dan diakhiri dengan penutup pengumuman hasil juga. Hasilnya nilainya apa? Biasanya gitu kita sampaikan juga ya, ataukah misalkan perlu direvisi, silahkan direvisi gitu. Itu untuk pelaksanaan ujian. Kemudian oke. Nah, jika diperlukan ya diskusi bagi para penguji gitu, nanti mungkin mahasiswa atau pesertanya boleh keluar terlebih dahulu dari ruangan, nanti pengujinya nanti berdiskusi dulu ya, setelah itu baru masuk kembali untuk disampaikan hasilnya seperti apa. Tuh. Oke, kemudian lanjut ke nilai kelulusan ya. Nah, nilainya ini itu gabungan dari penguji dan juga dari pembimbing ya. Nah, batas lulusnya adalah nilai 71 atau 3 ya, atau B. Kemudian terdapat 3 kategori hasil ujian sidang akhir, yaitu lulus tanpa syarat, berarti peserta dinyatakan lulus dan hanya ada sedikit perbaikan. Ini dapat segera mencetak dan menjilid laporan skripsi. Ada juga lulus dengan syarat memperbaiki laporan, berarti lulus bersyarat dan harus memperbaiki laporan skripsinya, maka peserta wajib memperbaiki laporan sesuai dengan masukan yang diberikan pada saat ujian. Ya, dan yang ketiga adalah tidak lulus ya. Jadi untuk ujian sidang tugas akhir ya di sini adalah skripsi. Ini bila peserta dinyatakan tidak lulus, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan kesempatan 1 kali untuk mengulang ujian sidang. Selambat-lambatnya itu 2 minggu setelah ujian pertama ya. Nah, jadi ini harus dihindari ya kalau misalkan penguji itu benar-benar melihat bahwa oh ini penelitiannya itu kayaknya manipulatif gitu ya, tidak benar-benar dilakukan misalkan ya, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu ya yang bersangkutan, maka bisa jadi itu dinyatakan tidak lulus. Tapi untuk saat ini sih alhamdulillah ya semuanya itu rata-rata lulus ya, lulus dengan syarat memperbaiki laporan biasanya ya gitu. Nah, berikutnya nih teman-teman, ini harus melakukan pengecekan plagiarisme ya. Nah, pengecekan ini dilakukan mulai dari pengajuan proposal. Dicek tingkat kemiripannya melalui aplikasi plagiarism checker. Ini teman-teman bisa melakukan pengecekan itu ke subbagian teknologi informasi perpustakaan Universitas Aisyah Bandung ya. Nanti ada Bu Azizah ya yang bisa bantu untuk pengecekan plagiarismenya. Jadi pengecekan plagiarisme itu 2 kali ya saat mau seminar proposal. Jadi kita cek dulu bab 1 sampai bab 3-nya itu berapa persen ya untuk plagiarismenya. Itu tidak lebih dari 25% ya. Tuh, kemudian nanti di manuskrip di sidang akhir itu dicek kembali manuskripnya ya. Tuh, apakah tadi lebih dari 25%? Kalau lebih dari 25% tolong diperbaiki dulu. Jangan dulu diberikan ya kepada penguji. Jadi itu harus dilampirkan nanti ya hasil dari pengecekan plagiarismenya. Nah, selanjutnya di sini ada manuskrip ya. Jadi teman-teman nanti laporan skripsi itu mengumpulkan bab 1, bab 2, bab 3 dan juga manuskrip ya. Jadi tidak perlu lagi membuat bab 4 dan bab 5.
Ya, jadi ini mudah-mudahan juga memudahkan ya teman-teman yang biasanya pembahasan hasil banyak gitu ya. Nah, ini lebih singkat lagi, lebih padat gitu ya. Dan ini pun bisa bisa dimanfaatkan ya, manuskripnya bisa kita langsung untuk submit atau daftar ke jurnal tertentu. Nah, untuk manuskrip nanti template-nya mengikuti yang ada di Aisyah terlebih dahulu ya. Jadi Aisyah ini punya 2 jurnal, ada jurnal keperawatan Aisyah dan juga jurnal asuhan ibu dan anak ya. Jadi silahkan diikuti formatnya, mengikuti format di jurnal ini. Jadi kalau manuskrip ya secara garis besar itu memuat abstrak, kemudian pendahuluan, itu justifikasi penelitiannya ya dan lain-lain termasuk sampai ke tujuan penelitian itu lebih dipadatkan. Mungkin kalau di latar belakang di bab 1 itu sampai 7 halaman misalkan ya. Nah, kalau di pendahuluan di manuskrip itu tolong dipadatkan ya, disingkat-singkat lagi yang hanya diperlukannya saja. Kemudian untuk metodologi ya, itu juga harus ada di manuskrip. Itu yang paling penting ya, metodologinya. Kemudian hasilnya tampilkan dengan tabel atau dengan grafik, kemudian ada penjelasan ya, dan juga nanti pembahasannya. Nah, pembahasannya tidak perlu mengulang data hasil penelitian ya, bukan lagi menjelaskan hasil, tapi langsung ya seperti apa maksudnya dari hasil itu ya. Tuh, nanti itu mungkin akan lebih lanjut oleh pembimbing ya. Tuh, kemudian ada keterbatasan penelitian dan juga nomor surat uji etik ya. Nomor surat uji etik biasanya kita sampaikan di metode ya bahwa penelitian ini telah mendapatkan approval penelitian dari KEP Universitas Aisyah Bandung dengan nomor berapa. Nah, itu harus ditulis di manuskripnya. Dan terakhir itu ada kesimpulan saya, itu di manuskrip. Nah, nanti setelah revisi hasil sidang ya, manuskripnya, jadi kan nanti saat sidang akhir itu teman-teman melampirkan bab 1 sampai bab 3 dan juga manuskripnya ya. Jadi mungkin nanti penguji ingin melihat ya apakah si proposalnya itu sudah diperbaiki atau belum gitu ya. Kemudian manuskripnya. Nah, si manuskrip ini nanti diperbaiki ya hasil setelah sidang akhir gitu. Setelah diperbaiki baru nanti disubmit ya. Pembimbingnya misalkan mintanya kemana? Apakah ke jurnal Sinta 2, Sinta 3, ya 4, atau bahkan mungkin mau jurnal internasional gitu ya. Nah, itu silahkan nanti disepakati saja dengan dosen pembimbingnya ya. Gitu. Kemudian, nah ini pelaporan skripsi ya, nanti tinggal dibaca saja ya oleh teman-teman ya. Jadi untuk mengirim ke perpustakaan nanti dipisah-pisah per bab ya. Ada judulnya cover, kemudian cover dan lain-lain ya yang di awal itu, kemudian bab 1, 2, 3, kemudian manuskrip dan appendix atau lampiran-lampirannya ya. Itu. Nah, ini kalau hard file-nya ukurannya A5 ya, bukan A4 ya. Nanti teman-teman ya, jadi bukan yang A4 yang besar, tapi ini A5 yang setengahnya ya. Itu kemudian dibuat 2 rangkap untuk mahasiswa 1 dan 1 untuk perpustakaan. Kemudian di perpustakaan nanti akan mengecek ya sebelum teman-teman mengumpulkan yang hard file itu yang soft filenya dikirimkan dulu tadi ke email perpustakaan. Nanti akan dicek kalau misalkan kata perpustakaan sudah oke semua lengkap baru teman-teman print hard filenya gitu. Jadi jangan dulu ngeprint takutnya nanti ada yang kurang gitu ya. Tuh. Nanti udah dijilid, udah rapi, ternyata ada yang kurang kan, lumayan ya, nanti harus ini lagi gitu ya, harus perbaikan lagi, biaya lagi gitu. Jadi itu untuk pelaporan. Nah, selanjutnya di sini juga mahasiswa ya wajib untuk mensitasi referensi dari penelitian dosennya ya, yaitu baik dosen pembimbingnya, pembimbing utama, pendamping, atau dosen yang lain ya.
yang masih ada di Unisa. Gitu. Nah, wajib citasi juga dari JKA ataupun tadi jurnal apa anak ibu dan anak ya, yang Aisyah. Nah, itu wajib citasi dari sana juga yang sesuai dengan penelitian teman-teman ya. Minimal 3 jurnal ya di sini yang relevan dengan penelitiannya. Kemudian tadi dengan yang dosen ya. Tuh. Nah, caranya gimana? Misalkan kita carinya dosen pembimbingnya Bu Nina ya. Jadi Bu Nina Gartika bisa diklik di Google Scholar, nanti diklik nama Bu Nina, nanti akan muncul ya hasil-hasil publikasi dari punya Bu Nina ya gitu. Atau yang misalkan dosen kita, dosen pembimbing utamanya eh, ada yang apa tidak sesuai misalkan dengan yang kita dosen pembimbing pendampingnya atau misalkan dosen lain yang ternyata minatnya di situ ya atau dosen penguji kita ya silahkan. Intinya wajib teman-teman untuk mensitasi dari JKA atau JAIA dan juga dosen Unisa Bandung ya. Tuh di sini juga ada ya nanti apa namanya file ini akan saya sampaikan ya ke teman-teman di G-Drive. Nah, selanjutnya adalah timeline ya, teman-teman, untuk pengerjaan skripsinya. Kalau ini yang reguler dulu ya, kalau tadi yang RPL sudah ya, dengan Bu Nina. Untuk yang reguler ya, ini kegiatan bimbingan skripsi sudah dimulai ya, dari kemarin saat pemberian SK sampai kurang lebih tanggal 23 Maret ya. Jadi kita harapkan teman-teman itu bisa sidang proposal di tanggal 25 Maret sampai 3 April ya. Tolong ditandain di HP-nya masing-masing ya. Kan di apa HP-nya itu kan ada kalender ya, di situ bisa kita isi agenda ya. Nah, itu tolong diisi untuk tanggal 25 Maret ya. Itu target untuk sidang proposal ya. Kalau teman-teman ada yang sudah selesai proposalnya sebelum tanggal ini, itu boleh ya, boleh untuk mengajukan. Jadi bukan berarti tanggal ini wajib untuk menjalani sidang proposal. Enggak, kalau misalkan dia ternyata belum apa namanya belum dinyatakan layak ya proposalnya oleh pembimbing, maka tidak ujian di tanggal ini, misalkan mundur akhirnya ya setelah Lebaran misalkan bisa aja, tapi kan itu kita tidak harapkan ya karena prosesnya masih panjang setelah kita sidang proposal itu. Masih harus tadi ngajuin etik, ngajuin perizinan-perizinan ke tempat penelitian, belum revisinya, belum bimbingan lagi, bimbingan revisinya, kan meyakinkan dulu metodenya bener nggak yang ini, gitu ya. Jadi itu masih panjang waktunya ya sampai kita mengambil data gitu. Jadi diharapkan kalau bisa sebelum tanggal 25 Maret sampai 3 April atau di tanggal ini ya untuk sidang proposal skripsi ya untuk mahasiswa reguler. Nah, setelah itu ada libur Idul Fitri. Nah, libur Idul Fitri ini 3 minggu ya, teman-teman. Ini harus dipertimbangkan ya gitu untuk pengajuan tadi apa namanya etiknya, kemudian perizinan ke tempat penelitiannya gitu. Itu harus teman-teman pikirkan. Jangan sampai ya udahlah libur Idul Fitri ikutan libur aja kalian teh nggak mikirin skripsi sama sekali ya. Itu jangan sampai seperti itu. Apalagi yang untuk program RPL ya. Nah, RPL karena waktunya cukup mepet ya. Yaitu teman apa yang rekan-rekan di RPL itu sampai bulan depan kan masih ada perkuliahan gitu ya. Belum lagi bekerja, kemudian ada yang berkeluarga juga mungkin ya. Nah, itu tapi harus semangat ya kita bisa mengikuti timeline yang sudah dibuat ya supaya bisa lulus tepat waktu. Nah, kemudian setelah libur Idul Fitri, nanti ini masih ada waktu 6 minggu ya teman-teman ya. Itu silahkan dipergunakan dengan baik ya untuk proses tadi ya perizinan-perizinan gitu ya. Kemudian juga pengambilan data dan bimbingan hasil. Jangan sampai dosen apa pembimbing teh
dikejar sama kalian 1 minggu mau yudisium gitu ya. Ibu ini saya udah mau yudisium, nanti saya bayar lagi. Padahal hasil penelitian teman-teman itu belum dinyatakan layak gitu kan ya. Jadi kita juga gimana ya ini belum layak gitu, tapi teman-teman nanti kasihan harus bayar lagi gitu ya. Nah, itu jadi apa ya, biar sama-sama enak ya antara dosen pembimbing dengan mahasiswa, tolong itu schedule-nya nih ya, timeline-nya itu diperhatikan ya. Tuh. Kalau misalkan ada kendala-kendala, segera ya itu berdiskusi dengan pembimbingnya supaya bisa dicarikan solusinya seperti apa ya. Misalkan tempat penelitiannya ternyata libur Bu gitu ya, habis Idul Fitri mereka ada kegiatan ini kegiatan ini. Nah, itu seperti apa gitu? Apakah mau maksain harus di tempat itu atau bisa ganti tempat yang lain misalkan ya. Tuh. Kemudian sidang akhir ya, untuk sidang akhir ini kurang lebih pelaksanaannya selama 2 minggu itu di tanggal 19 Juni sampai 7 Juli. Nah, ini juga tolong dicatat di kalender HP-nya masing-masing ya, 19 Juni. Itu ya untuk yang reguler. Oke. Nah, dan untuk yudisium tahap 1 itu insya Allah akan dilaksanakan tanggal 11 Juli. Itu harapannya semuanya bisa mengikuti yudisium tahap 1 ya. Tuh, nah ini selanjutnya untuk yang tadi kelas RPL. Ya, tadi sudah disampaikan kalau untuk RPL itu sekitar 29 April sampai 25 Mei ya. Ini untuk sidang proposal. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai ya sebelum Lebaran, ya, itu sangat baik gitu ya. Jadi apa dikejar gitu sambil kuliah, sambil bimbingan gitu ya. Dan kalau sudah dinyatakan layak, boleh udah 8 kali bimbingan, itu boleh ya melakukan sidang proposal. Tidak harus di tanggal ini ya. Tuh, kemudian sidang skripsi itu di 19 Juni sama ya, sampai 6 Juli juga sama. Jadi walaupun sidang proposalnya beda ya tanggalnya 29 April, tapi untuk sidang skripsinya mohon maaf ya sama nih kelas RPL ya. Jadi makanya dari sekarang itu dipikirkan baik-baik yang apa namanya, yang tidak menyulitkan gitu, yang tapi penelitiannya bagus gitu ya, penelitiannya bagus ya, urgensinya ada, keterbaruannya ada, dan Bapak Ibu juga untuk mengambil datanya itu mudah gitu. Nah, ada juga kan apa ya yang ingin perfeksionis, yang pengen bagus banget gitu ya, tapi ternyata perlu waktu 3 bulan misalkan pelaksanaannya. Nah, kalau seperti itu kan harus nambah semester jadinya ya gitu. Nah, nanti dipikirkan ya seperti apa penelitiannya, metode penelitiannya yang dikira itu waktunya tidak terlalu lama lah pengambilan datanya ya gitu. Silahkan nanti didiskusikan dengan pembimbing skripsinya. Nah, untuk yudisium juga sama ya, sekitar tanggal 10 atau 11 ya. Mungkin bersamaan ataupun bisa berbeda ya antara reguler dengan RPL ya, untuk yudisiumnya. Tapi kurang lebih ya tanggalnya yaitu ya tanggal 10 atau 11 Juli. Tuh. Itu untuk timeline ya. Nah, kemudian ini sedikit guyonan aja lah ya buat yang terutama yang reguler mungkin ya. Tuh, nah hidup ini bagai skripsi ya, jadi banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tapi akan selalu berakhir indah bagi yang pantang menyerah ya. Tuh, jadi kalau saya lihat ya gitu, apa namanya, saya merasakan juga ya, itu waktu melaksanakan skripsi itu kayaknya tuh berat gitu ya skripsi itu, tapi ternyata pas sudah dilewati sekarang setelah udah bertahun-tahun gitu ya, ih ngapain sih waktu itu tuh apa yang ngebuka revisian dari dosen aja tuh kayak takut banget gitu. Padahal setelah dibuka, revisinya cuman gitu-gitu aja. Cuman saat mau membukanya itu, wah penuh dengan kecemasan ya, sampai tremor, gak bisa tidur, atau sampai bahkan ada yang asmanya kambuh gitu ya, saat melaksanakan skripsi. Padahal ya setelah kita lalui, cuman gitu aja gitu ya.
Tuh, jadi teman-teman harus berpikir bahwa oh, setelah skripsi itu pasti indah akhirnya gitu ya. Jadi apa yang memotivasi supaya nggak gampang menyerah gitu. Jangan sampai nambah semester lah ya. Nanti teman-teman nggak bisa ikut PPN yang sekarang. Soalnya kalau nambah semester harus ikut yang tahun depan berarti nanti sama adik kelas ya. Sayang waktunya ya. Tuh, kemudian nih tiap hari ngetik skripsi buat apa sih ya demi toga ya teman-teman pengen segera foto dengan toga kan ya. Nah, tapi kalau untuk yang kita ya yang tenaga kesehatan itu harus sepaket ya nanti pakai toganya kalau lulus nurse ya lulus uji kompetensi baru dinyatakan nanti lulus eskapnes baru bisa pakai toga ya gitu jadi ya lumayan ya perjalanannya dan ini yang berat nih lumayan ya yang skripsi itu tadi kata Bu Adek harus dikerjakan serius tapi santai ya. Tuh, kemudian nih ada lagi satu hari menunda skripsi itu sama dengan satu hari menunda pernikahan ya. Nih yang buat reguler ya. Jadi jangan sampai nunda nunda sehari deh, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Akhirnya juga nggak lulus lulus. Akhirnya nikahnya juga akan tertunda ya. Padahal kan teman-teman mungkin sekarang mah ininya nikah muda ya. Umumnya tuh pengen nikah muda atau nikah lagi ini sekarang gitu ya sebelum lulus gitu. Ya, tapi nanti dipikirkan lagi. Yang penting adalah sekarang prioritasnya adalah skripsi. Skripsinya harus lulus tepat waktu ya, gitu. Jangan sampai ditambah karena kalau tadi menambah berarti ikut profesinya tahun depan ya. Rugi waktu 1 tahun terbuang teman-teman ya. Tuh, perjuangkan semuanya. Walaupun dosen pembimbingnya misalkan Bu takut ketemu dosen pembimbingnya, dosen pembimbing itu pasti mengarahkan ya. Kemudian bertanya itu karena pengen tahu dosen pembimbing itu, kenapa kamu ngambil ini? Alasannya apa? Kamu udah baca belum ya? Itu dihadapi saja teman-teman ya. Karena kalaupun kamu nggak hadapi hari itu, kamu akan menghadapinya lagi saat nanti ketemu. Misalkan ketemunya ditunda seminggu, pasti pertanyaannya bakalan sama, nggak akan berubah pertanyaannya ya. Itu nggak akan tiba-tiba langsung jadi melunak juga nggak ya masih seperti itu juga gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lah. Kalau udah jadwalnya ada jadwal bimbingan, udah ikutin jadwal bimbingan ya hari itu. Jangan mencari-cari alasan, saya lagi keluar kota lah, lagi apalah gitu ya. Jadi yang mencari-cari nanti dosennya. Jangan ya. Ya, yang butuh itu adalah teman-teman ya. Kita itu inginnya dosen itu semuanya di sini semuanya bisa lulus tepat waktu ya. Oke, itu saja. Ada satu lagi ternyata ya. Ini revisi lagi, sudah kuduga ya. Gitu. Nah, itu ya udah biasa ya mahasiswa mah setiap datang ke dosen pembimbing pasti itu revisi ya. Jadi jangan apa takut gitu. Itu mah udah pasti revisi mah dan lakukan saja revisi itu. Kalau misalkan nanti nggak ada yang sempurna ya teman-teman ya gitu. Dosen pembimbing pun tahu ya tidak ada yang sempurna gitu. Jadi kalau misalkan tapi sudah dinyatakan oh ini udah bisa nih gitu ya untuk sidang proposal ya pasti itu akan di ACC ya. Jadi teman-temannya itu harus rajin, rajin bimbingan, rajin menghubungi. Kalau misalkan kirim email, misalkan dosennya sibuk, jadi janjiannya kirim email, nah itu di follow up. Jangan ya udah saya udah kirim, udah diem sampai seminggu, nggak diingetin dosennya. Jangan, teman-teman kan harus punya daya juang ya, harus berjuang gitu demi skripsinya. Karena kan ini mah urusan masing-masing skripsi mah ya, bukan kelompok lagi. Jadi tanya dosennya 3 hari berikutnya di follow up, Ibu bagaimana? Apakah sudah ada feedback untuk draft proposal saya? Seperti itu ya. Tuh, kalau misalkan, mohon maaf Ibu lagi sibuk, misalkan ya, mangga Ibu nanti saya izin untuk mengingatkan kembali di lusa atau 3 hari berikutnya gitu ya. Tuh, asal teman-teman apa namanya menyampaikannya dengan baik ya, gitu. Insya Allah juga dosen akan memberikan gitu feedbacknya ya gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman ketemu sama dosen yang tidak bisa dihubungi ya atau misalkan
ada permasalahan dengan dosen pembimbingnya, silahkan sampaikan ke saya sebagai koordinator skripsi atau ke prodi ya gitu. Nanti kami akan coba tindak lanjuti ya seperti apa. Kalau misalkan ada teman-teman juga yang tidak berkenan dengan dosen pembimbingnya gitu ya udah. Tapi itu setelah ini ya, setelah bimbingan beberapa kali gitu, misalkan ternyata tidak bisa membimbing dengan baik gitu menurut teman-teman, boleh misalkan mau mengajukan gitu ya untuk penggantian pembimbing misalkan ya seperti itu juga diperkenankan. Tapi ya tadi asal memang apa alasannya itu bisa diterima gitu ya. Bukan karena nggak suka sama dia galak Bu, nggak, bukan seperti itu ya. Banyak ya dosen itu yang bukan galak tapi tegas ya. Tegas itu ingin teman-teman itu supaya lebih kuat gitu loh. Beda, mungkin ada dosen yang lemah lembut yang bisa ini, tapi yang tegas juga teman-teman perlu ya. Masa dosennya semua baik-baik aja kan nggak mungkin ya. Harus ada dosen tegas yang supaya membuat kalian kuat gitu. Kalau nggak dosen pembimbingnya, misalkan dosen pengujinya nanti ya yang